Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala haishumihi. Idza staiqadha ahadukum, apabila bangun oleh salah seorang kamu, min manamihi, daripada tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah beristinsar ia salasan 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi, maka sesungguhnya setan itu bermalam di atas ujung hidungnya dia. Apabila bangun oleh seorang kamu dari tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah beristinsar salasan 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan itu, yabitu, yaitu bermalam ia, ala khaisumihi, di atas ujung hidungnya. Wallahu a'lam bissawab. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini, kajian kita masih membahas tentang bab wudu, berbicara tentang istinsar. Ini yang satunya coba. Berbicara tentang istinsar. Saudara sekalian, hadis ini saudara sekalian, sudah cukup kayaknya Pak. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum istinsar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, bila seorang kamu bangun tidur, dalam hadis riwayat An-Nasa'i ada tambahan redaksi fatawaddo'a, lalu mau berwudu, falyastansir salasan, maka hendaklah beristinsar 3 kali.
Fa inna syaitana yabitu ala haitsumihi, setan itu karena bahwa setan itu bermalam di atas ujung hidungnya. Saudara sekalian, ada banyak faedah yang kita bisa petik daripada hadis ini. Yang pertama, apa sih istinsar? Istinsar itu saudara mengeluarkan air dari hidung sesudah kita memasukkan. Namanya disebut istinsyar. Demikian Imam Nawawi menjelaskan. Namun kata Imam Ibnu Qutaibah dan juga Ibnul Arabi berbicara tentang istinsar adalah ainul istinsyak. Istinsar di sini adalah maknanya memasukkan air ke hidung. Tapi Imam Nawawi bilang kalau memasukkan namanya istinsak, ngebuang lagihnya namanya istinsyar namanya. Istinsar. Jadi dibuang lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya, juga Imam Nasa'i di dalam Sunan Nasa'inya dengan redaksi, bila kamu bangun tidur lalu mau berwudu, jangan ditinggalin kudu istinsar sebanyak 3 kali. Begitu. Saudara sekalian, apa di antara makna yang kita bisa ambil dari hadisnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, zahirnya hadis ini yang Ibnu Hajar Al-Asqalani jelaskan memberikan pengertian bahwa di dalam Islam disyariatkan istinsar, memasukkan air ke hidung lalu air itu dibuang lagi bersamaan dengan dorongan napas hidungnya dia. Kapan istinsar ini diajarkan? Ketika bangun tidur. Bangun tidur. Dalam hadis yang ditulis ini umum. Bangun tidurnya apa siang, apa malam, pokoknya bangun tidur aja. Idastaiqadha ahadukum min manami, bila seorang kamu bangun tidur. Kalau ngomongin bangun tidur, orang tidur bisa siang, bisa malam. Dari zahirnya. Namun dari penjelasan Nabi, setan itu nginep. Kalau nginep itu siang apa malam ya? Berarti hadis ini ngomongin kalau tidur malam. Tuh maknanya. Walaupun zahirnya mau siang mau malam. Kedua, hadis ini berbicara apakah kita bangun tidurnya berwudu ataukah tidak berwudu. Maka jangan ditinggal istinsyar. Dari hadis yang ditulis Ibnu Hajar. Namun di dalam Sunan An-Nasa'i sanadnya sahih bahwa Nabi menyatakannya idastaiqadha ahadukum min manamihi fatawaddo'a. Ada tambahan lalu berwudu, sehingga istinsyar ini diajarkan di dalam Islam ketika kita mau berwudu. Mau berwudu, kalau merujuk hadis Bukhari dan hadis Nasa'i. Hadis Muslim enggak ngomong tentang wudu, pokoknya bangun tidur.
Namun yang umum itu diberi catatan dengan tambahan al-mutlaq yubayyanu bil muqayyad. Lafaz yang mutlak itu diberi penjelasan dengan yang diberi catatan, sehingga al-muqayyad muqaddam 'alal mutlak. Redaksi yang ada catatan tambahan lebih didahulukan, lebih spesifik dibanding redaksi hadis yang umum. Sehingga disyariatkan, kata para ulama, ketika kita bangun tidur khususnya malam, mau wudu jangan ditinggal istinsyar. Kedua, hadis ini nabinya menyatakan falyastansir, pakai lam amr, disebut redaksi perintah. Sedangkan di dalam usul fiqh itu dijelaskan al-amru yadullu alal wujub. Redaksi perintah itu menunjukkan wajib. Malam yadulla dalilun ala insirafihi, selama tidak ada dalil yang memalingkannya daripada wajib. Jadi selama tidak ada qorena, maka segat perintah maknanya wajib, kecuali ada qorena yang memalingkan dari wajib. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, bila seorang kamu bangun tidur dan berwudu, kudu istinsar, masukin air ke hidung, istinsak, dan dibuang lagi. Wajib. Dan wajib itu menurut Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya. Jadi dalam madhab Ahmad bin Hambal, kalau orang wudu sebelum basuh wajahnya tidak masukin air ke hidung lalu tidak dibuang, wudunya tidak sah. Tidak sah. Imam Ahmad wajib. Tapi mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, termasuk madhab kita Imam Syafi'i, menjelaskan bahwa perintah di sini maksudnya perintah sunnah, bukan perintah wajib. Dari mana ulama menjelaskan bahwa perintah istinsar, membuang air dari hidung itu sunnah bukan wajib? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, demikian juga At-Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasa'i di dalam sunannya, Imamul Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain. Nabi menyampaikan orang Arab pedusunan wudu. Bagaimana cara wudu tu ya Rasulullah? Kata Nabi, tawaddo kama amarakallahu ta'ala. Ente kalau mau wudu benar, wudu itu seperti yang Allah perintahkan di surat Al-Maidah ayat 6. Itu yang wajib. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu itu basuh wajah disertai niat, basuh dua tangan, usap sebagian kepala, kaki dibasuh sampai mata kaki, tertib. Itu Quran. Artinya ketika Nabi menyatakan wudu itu seperti yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, dan dalam Al-Quran tidak ada menyuruh istinsar, membuang air dari hidung, enggak ada. Sehingga
berarti istinsar tidak wajib. Ini namanya korena. Falyastansir dalam hadis ini maknanya sunnah membuang air yang disedot lewat hidung lalu dibuang lagi, sunat. Andaikan wajib, pastikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada sahabat ini yang nanya mana pokok-pokok wudu, diajarin. Nabi tidak ajarin, udah ikuti aja tuh. Itu menunjukkan bahwa istinsar tidak wajib, akan tetapi hukumnya sunnah adanya. Di samping yang namanya lubang hidung ini anggota yang dalam, bukan anggota lahir, dalam banget, maka sehingga tidak perlu untuk kemudian wajib dibasuh. Wajib sebagaimana dalamnya mata, enggak diajarin mata kemudian kalau wudu kudu digini-giniin matanya, enggak. Bahkan kalau mata memakruh kalau airnya dimasukin ke dalam-dalam mata. Namun kalau hidung ini berdasarkan hadis ini maknanya sunat istinsar. Zahir hadis wajib istinsar, dan itu Imam Ahmad ambil. Namun madhab yang tiga termasuk madhab Syafi'i, istinsar itu adalah hukumnya sunat adanya. Yang ketiga saudara, yang kita bisa petik dari hadis ini, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan idastaiqadha ahadukum min manami, bila seorang kamu bangun tidur. Zahir hadis ini yang namanya istinsar diajarkan ketika kita bangun tidur. Pertanyaannya, apakah tidur malam ataukah tidur siang? Ataukah semua tidur, mau malam, mau pagi, mau siang, mau sore? Karena nabinya ngomong idastaiqadha ahadukum min manami. Nampaknya ini juga mutlak, umum. Namun ketika Nabi menjelaskan alasannya setan itu tidur, nginep di ujung hidung. Kalau ngomong nginep, maknanya tidur yang dimaksud itu adalah tidur malam. Tidak semua tidur, tidak. Begitu, tidak. Keempat, hadis ini menganjurkan kita untuk istinsar. Apakah caranya? Kudu mubalaghah istinsaknya ataukah tidak mubalaghah? Apakah bagi orang puasa atau tidak puasa? Maka ulama menjelaskan, nanti di depan ada tuh illa lisaimin, nanti ada hadis di depannya dikit lagi. Masukin air ke hidung ini kalau sekedar doang, asal masuk doang jadi. Tapi kalau pengen gede ganjarannya, dimasukin pakai tangan kanan, disedot sampai sini, lalu didorong, begitu. Pakai napas, ngedorongnya pakai tangan kiri, masukinnya pakai tangan kanan. Ini yang sempurna, sedotnya sampai sini, sampai ujung daripada hidung nih. Kecuali lagi puasa. Kalau orang lagi puasa nyedot sampai sini makruh. Sebab keberapa tuh ya? 4, 5. Nabi bilang falyastansir salasan, istinsarnya 3 kali. Apakah 3 kali ini wajib? Apakah 3 kali ini sunat? Artinya 3 kali itu harga mati. Maka ulama menjawab semuanya 3 kali ini sunat saja. Sekali istinsar sudah hasil,
cuman 3 kali lebih sempurna berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, Al-Hakim di dalam mustadraknya, Abu Dawud atau Yalisi di dalam musnadnya. Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi, idza tawaddo'a ahadukum wastansyara falyaf'al marrataini aw salasan. Bila Anda wudu lalu masukin air ke hidung, silakan kerjakan 2 kali boleh, 3 kali boleh. Itu menunjukkan 3 kali bukan harga mati, artinya bukan wajib. Sehingga kesimpulan hadisnya, masukin air ke hidung sunat, membuangnya lagi sunat, 3 kalinya juga sunat. Keenam, kenapa? Alasannya apa kudu istinsar, membuang air dari dalam hidung? Nabi bilang setan jogroknya di situ. Tuh, Nabi yang bilang setan itu ngumpetnya di lubang hidung. Ulama kalau sudah Nabi bicara, kesimpulannya satu semuanya, uraiannya 2. Ketika Nabi bilang setan tuh nginep di lubang hidung, nginep tuh bagaimana? Ketika begitu tuh, maka kata para ulama menyoroti ini, kita sebagai orang mukmin percaya kepada Rasulullah bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar adanya. Apa yang disampaikan oleh Nabi benar adanya, sebab Nabi sifatnya siddiq, tidak pernah bohong di dalam hidup dan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga kata para ulama, Allah dan Rasulnya yang paham tentang hakikat nginepnya setan di ujung hidung kita. Kita wajib percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah dengan keyakinan yang mantap. Dan kita patuhi apa yang Nabi suruh, bahwa kita kalau bangun tidur masukin air ke dalam hidung. Lebih-lebih saat wudhu. Adapun maksud yang sesungguhnya kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya, karena Rasulullah diberikan keistimewaan oleh Allah ilmu-ilmu rahasia kehidupan yang kebanyakan kita tidak paham dari apa yang dimaksud sesungguhnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat seluruh ulama. Namun dalam memprosesnya, bagaimana Nabi bilang setan tidur di ujung hidung? Ada 2 proses. Yang pertama namanya madhabut taslim. Apa itu madhabut taslim? Udah Nabi bilang begitu, apakah setan tidur tuh benar-benar setan, atau maksudnya kotoran yang kudu dijauhi, kayak kita kudu ngejauhi setan? Nah, begitu. Itu begitu. Namanya disebut 2 pengertian yang ada. Yang pertama ulama bilang fa inna syaitona yabitu ala haitsumihi. Dalil, setan tidur di ujung hidung. Ini tidur beneran, kata Imam Qadhi Iyad. Imam Nawawi tulis di dalam syarah Sahih Muslimnya, Al-Minhaj, ini benar-benar. Kenapa benar-benar? Nih kita satu. Sebab salah satu daripada lubang terbuka yang menuju kepada jantung
adalah hidung. Hidung adalah lubang terbuka, enggak ada tutupnya, sama persis kayak kuping. Ini enggak ada tutupnya, lubang hidung juga enggak ada tutupnya, enggak ada. Kalau mulut ada tutupnya, ada gigi, ada bibir. Mulut tuh begitu. Dan setan kerjaannya mengganggu manusia min syarril waswasil khannas. Kita suruh berlindung daripada was-was pikiran buruk yang setan masukin. Ketika kita tidur, pikiran buruk nggak ada, karena kita tidak bergerak dalam kita tidur. Sehingga karena kita nggak bergerak, maka setan ngaso. Nih berbicara hakikat, di mana dia ngasonya, ngumpetnya setan. Salah satunya, banyak tempat ngumpet setan. Salah satunya ujung hidung. Untuk apa? Untuk menaruh mimpi-mimpi buruk di dalam kehidupannya, sehingga nggak bisa mimpi ketemu orang soleh, mimpi ketemu nabi nggak bisa, mimpi ketemu wali nggak bisa, nggak ketemu. Begitu ngimpinya orang tua aja nggak bisa, gondoruo mulu, gondoruo ke tidur. Ini karena terganggu oleh setan yang nginep. Begitu satu pandangan ulama. Begitu, sehingga ketika bangun tidur jangan nggak buang. Begitu, supaya kita terhindar daripada was-was setan. Hadis ini menunjukkan betapa setan itu selalu menyertai kita meski kita tidak mengerti. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Setan itu melihat kita dan kita tidak bisa melihat dia. Dan hadis ini Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita menjaga diri dari setan, karena setan berupaya masuk kepada kita lewat berbagai macam cara. Dari mana setan masuk kita? Kata ulama yang memberikan arti hakikat, satu, lewat lubang hidung. Cara pencegahannya dengan kita bangun tidur, masukin air ke hidung, buangin, sing-seringin, gitu. Lebih-lebih saat wudhu. Itu satu. Dua, setan itu lewat kuping, karena kuping terbuka. Makanya orang kalau subuh nggak dengar adzan tuh, dikencingin setan begitu. Tuh begitu, lewat lubang hidung, lewat lubang telinga, karena ini terbuka. Ketiga, di bawah kuku yang panjang. Ini kuku kalau panjang, itu sarang-sarang setan. Begitu, ini yang maknanya hakikat, kuku yang panjang itu, begitu. Itu setan, begitu. Keempat, lewat mulut. Makanya Nabi kalau kita nguap, setan bakal masuk, suruh ditutup oleh Nabi pakai tangan kiri, biar setan jangan masuk. Sehingga guru baru 5 menit, mata 5 watt, pas banget. Begitu. Kalau lagi baca Yasin, matanya ngangguk-ngangguk. Nanti kalau udah kelar nih, kue udah keluar, melek lagi. Mana yang kayak begitu ngaji juga orangnya lagi. Tuh begitu saudara. Ini setan masuk lewat mulut, maka kudu ditutup, biar tidak terpengaruh masuk pada badan kita. Maka hadis ini, kata ulama yang mengartikan hakikat, dalil yang paling jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita disuruh menghindari jalan-jalan setan masuk pada kita. Dan jujur, hidung salah satu indera kita yang ngirit ibadah. Hidung ini kurang ibadahnya. Kalau mata, lihat kitab, lihat Quran, lihat wajah orang alim, ganjaran ibadah. Mata, kuping, kita mendengar,
nasihat-nasihat agama lewat kuping, tangan bisa memberi, tapi hidung ini nih jarang ibadah, jarang. Begitu. Hidung nih jarang. Begitu. Untuk ibadah. Karena jarang ibadah, tempat kalau jarang dipakai ibadah, setan demen. Begitu. Makanya Nabi bilang, fa inna syaitona yabitu ala haisumi. Itu pandangan pertama. Yang kedua, bila ada Nabi bilang setan tidur di hidung, ini bahasa kiasan, bermetamorfora bahasa ini, bahasa kiasan yang memiliki pengertian ganda. Sama kita jangan ampe terjebak. Ada teman kita, kata teman kita, saudara, biar kata saudara hafal Quran 30 juz, faham ama hadis-hadis hafal, tapi kalau saudara masih merokok, haram jadi imam. Begitu. Kalau masih merokok, haram. Ini harus dipikirin. Oh, masih ngerokok. Iya, kalau masih ngerokok haram. Kalau mau ngimamin, iya matiin. Oh, itu namanya bahasa yang punya pengertian banyak. Punya pengertian banyak. Begitu. Kayak teman kita udah janjian mau jalan-jalan, anak Rawabelong, kata dia besok kita jalan-jalan, dia yang ngajak. Besok dia juga yang kagak jadi. Kata dia, bang udah saya tungguin nih. Aduh sorry banget, gua lagi buang-buang air. Buang-buang air. Jangan deh kalau buang-buang air mah, udah di rumah aja. Iya baik. Padahal dia lagi nyiram pohon. Karena dia banyak kembang Rawabelong, bener nggak? Di Rawabelong banyak apa? Banyak kembang. Jadi lagi buang-buangin apa? Air. Kemana? Ke pot. Itu namanya bahasa bermetamorfora. Maka satu ulama, apa yang dimaksud dengan setan tidur di ujung hidung? Apa yang dimaksud dengan setan? Yang dimaksud dengan setan adalah virus, bakteri yang kudu dijauhi oleh kita, kayak kita kudu jauh dengan setan. Maka Nabi bilang, sesungguhnya bakteri dan virus banyak ngumpul di ujung hidung. Begitu. Tuh, ini ulama yang filsafat ini kerjaannya, yang kayak begini. Kalau yang nggak mau filsafat, udah Nabi bilang tidur ya tidur dah. Udah begitu. Itu begitu. Ini terserah. Saudara, saya sampaikan mau ikut yang mana? Yang mana aja, terserah aja pandangannya. Sehingga saudara, ulama ini berbicara tentang filsafat. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita membuang air pagi-pagi? Masukin ke hidung, buang lagi. Karena jujur di dalam rongga hidung kita terdapat sejumlah virus, sejumlah bakteri yang berbahaya dan bersarang di dalam ujung hidung kita, dan ini amat sangat merusak kesehatan, seperti merusaknya gangguan-gangguan setan pada hidup dan kehidupan seorang anak manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang sayang kepada umatnya, menyuruh, menganjurkan kepada kita, jangan kagak, khususnya bangun tidur, masukin air ke hidung, buang dengan sakai napas, apatah lagi dilangsungkan wudhu itu lebih tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mengajarkan higienis, mengajarkan kebersihan, sehingga membersihkan kita punya hidung, saudara, amat sangat penting, dan kita harus sering melakukannya agar terhindar
daripada penumpukan lendir-lendir yang ada di ujung kita punya hidung ini, karena bakal mengganggu saluran pernapasan kita. Kalau orang enggak istinsar akan terkena banyak penyakit, terinfeksi saluran pernapasan, akan kena radang paru-paru. Dari sini nih, bakteri dan kuman yang Nabi bilang ini setan namanya. Kudu dibuang begitu. Ini bahaya, akan menimbulkan penyakit sinus, akan muncul penyakit rematik dan penyakit-penyakit lainnya. Betapa Rasulullah SAW, Nabi yang hebat, mengajarkan kepada kita supaya kita betul-betul mengurangi kekeringan yang ada di ujung hidung kita. Ini banyak kering, dibasahin supaya kita sehat, fit. Kalau sehat ibadahnya enak, mau lagu apa juga. Karena kalau ini kering repot, maka basahin. Apatah lagi malam tidur nggak ada aktivitas, tambah kering ujung ini. Bangun tidur basahin, bangun tidur lebih-lebih dibasahinya dengan berwudu. Begitu tuh. Maka ala kulli hal, saudara sekalian, kalau kita wudu, jangan enggak kita masukin air ke hidung lalu buang lagi, karena ini akan menghilangkan berbagai macam penyakit. Dan inilah hebatnya Rasulullah SAW. Terserah Anda mau menggunakan logika filsafatnya kah, ya. Apakah benar-benar setan ini mana benar-benar, terserah saudara. Itulah yang ulama-ulama sampaikan terkait ini. Ala kulli hal, Rasulullah SAW Nabi yang amat sangat hebat. Silahkan bila Anda mengerti tentang THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, dalami hadis ini. Anda bisa jadi profesor berkat memahami kalimat-kalimat yang keluar dari bibir mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ala kulli hal, seorang muslim wajib percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Adapun makna itu terserah bagaimana Allah berikan pemahaman kepada hamba-hambanya. Ada yang mengartikan setan ini adalah virus dan bakteri begitu banyak bersarang di ujung hidung yang menyebabkan berbagai penyakit, infeksi saluran pernapasan, paru-paru, macam-macam, rematik, sering pusing kita hidup, sinus, dan ini semuanya daripada kotoran yang ada di hidung ujung ini, dan ini kudu dibersihkan. Betapa Nabi adalah pemimpin yang sangat hebat. Islam itu bukan sekedar muter tasbih doang, kesehatan juga dipikirkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kata Nabi, idza staiqadha ahadukum min manami falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaisumi. Bila bangun tidur, maka masukkan air ke hidung, buang dengan napas, sebab bakteri, virus bersarang di situ banyak sekali. Itu kurang lebih begitu kalau dalam bahasa orang filsafat. Ala kulli hal, inilah di antara makna yang bisa kita ambil dari hadis yang kita kaji pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita bersama, hidup kita makin berkah, ilmu kita manfaat, rezeki kita makin luas, usaha kita makin berkah, dan umur kita makin berkah. Allah wafatkan kita di dalam mahabbah kepada Rasulullah dan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.